Halo guys, kawan-kawan di Facebook profesional, sahabatku semuanya, sesama kreator digital. Ikuti nih ya, tutorial singkat dari Tasman Pururu ya. Selamat malam. Monetisasi massa ya, sahabatku semuanya. Fakta di tahun 2025. Iya. Banyak sekali konten kreator yang merasa harmonis ya, sahabatku semuanya. Dengar baik-baik motivasi ini sampai selesai ya. Oleh karenanya mendapatkan undangan monetisasi konten ya. Iya. Tetapi banyak juga konten kreator ya yang merasa sedih, kecewa karena tidak mendapatkan undangan monetisasi dari Meta. Kenapa hal seperti itu? Entah. Beginilah. Teman seperti seperjuangan ya. Monetisasi konten ini dari awal sepertinya redam ya, sahabatku semuanya. Ya, sepertinya redam ya. Tidak ada yang satu bagaimana monetisasi konten ini, apa persyaratannya, apa yang harus kita lakukan sebagai kreator pemula atau kreator yang sudah mampan, supaya kita mendapatkan undangan monetisasi konten ya. Kalau dikatakan harus menjaga kesehatan, dan kalau dikatakan jangan re-upload, harus konten original atau asli video kita yang berkualitas tinggi. Jangan menggunakan musik ya, karena kita gunakan itu musik itu ya, itu dilarang ya. Jangan terlalu banyak menggunakan musik ya. Juga kita membuat konten video harus bermutu tinggi supaya dapat bersaing di pasar bebas atau pasar global dunia. Oke, sahabatku semuanya. Tetapi kenyataan banyak akun-akun yang mendapatkan monetisasi sekarang justru
akun banyak yang sakit. Ya, iya nyatanya sekarang akun banyak yang sakit. Ya, jarang aktif juga di Facebook. Ya, kita harus kalau mau berhasil harus kita fokus aktif posting konten kita yang berkualitas, yang bermutu tinggi. Jangan hanya menuntut saja kenapa saya ini belum ada undangan monetisasi dari Meta. Ya, kita harus koreksi diri. Apakah kita sudah memenuhi syarat untuk adanya undangan atau kita diundang oleh Meta, bahwa kita punya postingan, tayangan, kemudian kita membuat konten-konten yang berkualitas tinggi supaya dapat terjual di pasar bebas atau pasar global dunia. Ya sahabatku semuanya, tetapi kenyataan banyak akun-akun yang mendapatkan monetisasi. Sekarang justru akun banyak yang sakit. Ya, jarang juga aktif. Ya, jarang juga konsisten. Ya, jadi kita harus aktif, kemudian kita konsisten memilih topik apa yang tren sekarang, seperti konten-konten, kita ambil topik, pilih yang konten apa ini, apakah komedi atau komedia. Nah, itu sekarang yang mantap. Atau kita ambil topik edukasi, ya, edukasi kreator. Ya, itu. Jangan hanya kita menuntut kenapa saya ini belum ada undangan dari Meta, tetapi kita tidak kembali melihat konten-konten kita yang kita posting apa sudah bermutu tinggi atau bagaimana. Ya, kita harus kembangkan kita punya akun. Kita harus membuat konten-konten yang bernilai tinggi. Kemudian semua kita sudah lakuin peraturan yang ada di Meta. Yang tidak bisa kita lakuin jangan kita lakukan. Yang bisa kita lakukan sesuai prosedur atau peraturan Meta, itu yang kita ikuti. Kalau kita sudah ikuti itu, ya tentunya akan berkembang kita punya akun. Dengan berkembangnya akun kita itu, misalnya kita sebagai pemula, ya, Facebook profesional pemula, baru memulai, misalnya baru 2 bulan memulai, baru sekian berandanya kita buka, baru sekian tayangan, mungkin hanya 30.655 misalnya. Nah, kemudian insik baru 30.055 misalnya. Kemudian konten kita belum cukup 200. Jadi jangan kita mengharap mau ada undangan monetisasi dari Meta
Kalau masih di bawah standar, baru 100 sampai 200. Ya, kita harus semangat berjuang. Jangan kita berputus asa. Kita mencari rezeki di Meta. Caranya, kita harus mempunyai tips. Kita membuat konten-konten yang unik. Ya. Supaya bisa meningkat tayangan kita. Sudah ada yang share, sudah ada yang flow, ya kan? Nah, sudah ada yang menanggapi atau komen tentang postingan kita. Kemudian juga kita harus juga komen dari sesama kita harus juga jawab. Itu menambah nilai. Kemudian kita perhatikan konten-konten yang tidak boleh sama sekali kita posting di Facebook profesional, yaitu seperti kekerasan. Kekerasan langsung ada teguran dari Meta. Kalau bukan dihapus ya untung baik kalau disampaikan. Videonya sudah kami hapus demi keamanan, karena tidak sebagian di negara-negara luar tidak menerimanya, karena ini adalah kekerasan. Akhirnya profil kita itu ada tanda merah, crash. Kalau tanda crash hijau, ya seperti ini, saya punya baju hijau, itu mantap. Berarti profil kita itu menghasilkan uang. Ya tentunya kalau menghasilkan uang, tidak di crash merah, tidak ada pelanggaran, ya kita aktiflah. Kita tingkatkan konten-konten kita supaya berkembang. Kita tingkatkan reel, posting di reel. Kita juga tingkatkan siaran langsung. Kemudian kita tingkatkan juga posting gambar yang unik, yang disenangi oleh follower kita, supaya banyak yang flow, yang senang, yang suka. Kalau sudah banyak yang suka dan senang, tentu jangkauannya luas. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri akan menyukai kita punya konten. Nah, dengan menyukainya konten kita, tentu akan meningkat, berkembang kita punya akun. Dengan meningkatnya akun kita, karena sudah melalui dengan prosedur atau peraturan yang ada di Facebook profesional, Meta akan menyetujui karena sudah tidak ada pelanggaran. Adapun kalau pelanggaran kemudian dipadamkan videonya karena kita pakai musiknya bukan kita punya musik asli, nah, sehingga itu dipadamkan atau dihapus. Jangan terlalu putus asa. Ya, cari di log, buka browser, cari untuk menghapus. Hapus. Kalau sudah terhapus, berarti akun kita
akan kembali normal. Dari tadinya di crash merah akan ada tanda seperti ini warnanya, biru. Berarti akun kita sudah aman. Kalau sudah aman, kita tingkatkan lagi, kita aktif, fokus membuat konten-konten yang asli. Nah, original, itu asli kita buat. Ya, dengan suara kita sendiri. Supaya kita dikenal oleh sesama kreator digital. Iya. Jangan selalu kita cepat berputus asa bila mana dihapus kita punya postingan karena melanggar. Ya, berupaya terus. Ada kok yang melanggar juga ada dapat undangan. Ada yang tidak melanggar tidak dapat undangan. Itu tergantung rezeki dari Allah SWT. Kalau memang kita akan mendapatkan undangan monetisasi, ya akan, itu kehendak Allah SWT. Kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa supaya kita sukses. Kita sama-sama mencari rezeki di Facebook profesional ini. Saya ajak sahabatku, kawan-kawanku, bunda-bundaku, abang-abangku, semuanya supaya kita sama-sama bahu-membahu, bergandengan tangan, kita bersatu padu untuk salah satu tips yang terbaik. Kita sama-sama saling flow. Seperti tayangan saya siaran langsung. Seperti konten saya ini. Video saya secara original. Asli ya, langsung. Kita flow, suka. Kemudian kita bagikan ke sesama kreator digital. Nah, kemudian kita komen, cari komen, 4 komen di bawah. Saya senang dengan konten Tasman Peruru-Peruru. Mantap. Oke banget. Sip. Keren. Saya suka banget. Iya, flow. Kita saling flow. Setelah sahabatku, abang-abangku, bunda-bundaku semuanya seperjuangan flow, saya punya konten, saya akan juga cari profilnya, cari namanya, cari profilnya, saya cari juga postingannya, kemudian saya juga flow, saya bagikan videonya atau gambarnya ke sesama. Kemudian saya komen, oh videonya saya senang. Ada yang bisa kita membaca seperti stiker misalnya jempol. Itu adalah bahasa isyarat. Ya. Jempol berarti dia senang, suka. Nah, seperti itu sahabatku. Oke sahabatku. Jangan kita bosan-bosannya atau bermalas-malasan untuk membuat konten yang original, yang bermutu tinggi, supaya dapat bersaing di pasaran global atau di pasaran bebas. Ini dunia, bukan saja saya ada di Kendari, bukan saja di Kendari wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Iya, kalau teman-temanku ada di Sulawesi Tenggara, khusus untuk di Sulawesi Tenggara. Tapi ini dari Sabang sampai Merauke. Bahkan dunia, di luar negeri. Sahabat kita, kalau lihat nama saya Tasman Pururu. Wah, udah kenal. Oh ya, pernah saya berteman di WhatsApp. Pernah saya berteman di Instagram. Pernah saya berteman di Telegram. Kemudian di TikTok pernah saya masih berteman sekarang. Iya. Nah, kemudian di Star Maker, pernah saya duet dengan Pak Tasman Pururu. Iya. Oh, dengan dia kenal, tentu dia akan mendukung. Yang penting saya punya postingan itu menarik. Ya. Kemudian senang dia tonton. Kalau dia senang tentu dia akan follow. Kemudian dia bagikan. Seperti itu sahabatku semuanya. Ya, semoga tips-tips ini, tutorial singkat Tasman Pururu bermanfaat. Kalau bermanfaat, silakan flow dan bagikan ke sesama. Kemudian komen, senangi video Tasman Pururu. Sebaliknya juga Tasman Pururu akan berkunjung ke profilnya. Saya akan flow juga konten-kontennya yang original. Tetapi konten-konten yang tidak original, tidak asli, saya tidak akan follow. Karena itu tidak asli. Yang saya akan follow itu yang original, yang aslinya. Kemudian background-backgroundnya ya dapat. Kemudian komunikatifnya dapat. Vokalnya pada saat komunikasi dapat. Kemudian gayanya ya harus ada adabnya. Jangan kita komen tidak punya adab. Harus terhormat karena ini dunia yang akan menonton video kita. Iya. Sehingga kita harus berkomunikasi dua arah, itu harus kita pahami apa makna yang kita sampaikan supaya dapat mengerti oleh pemirsa atau penonton. Nah, seperti itu. Oke sahabatku semuanya, kawan-kawan saya yang saya muliakan, abang-abang saya yang saya hormati, bunda-bunda saya yang saya junjung tinggi, saya cintai, saya banggakan di mana saja Anda berada. Pak Tasman Pururu akhiri tutorial singkat. Nanti di lain waktu, lain kesempatan kita akan ketemu lagi atau bersua kembali lagi dalam waktu yang berbeda. Oke? Salam hormat dari Pak Tasman Pururu. Dah. Terima kasih.